Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmawati Divinubun dari SI62. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan sistem terdistribusi. Pengenalan sistem terdistribusi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu definisi sistem terdistribusi, karakteristik sistem terdistribusi, model sistem terdistribusi, permasalahan sistem terdistribusi, dan tantangan sistem terdistribusi. Definisi sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang komponen berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dengan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan atau message passing. Sistem terdistribusi dapat dikatakan sebagai suatu keberadaan beberapa komputer yang bersifat transparan, dan secara normal setiap sistem terdistribusi mengandalkan layanan yang disediakan oleh jaringan komputer. Dalam penggunaan sistem terdistribusi sangat diperlukan karena yang pertama, performance, distribution, reliability, instrumental growth, sharing data dan resource, dan communication. Yang pertama, performance, yaitu sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Distribution, yaitu banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contohnya seperti aplikasi perbankan dan komersial. Reliability, jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Incremental growth, yaitu mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. Sharing data atau resource, segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer. Dan communication, menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Adapun beberapa contoh dari sistem terdistribusi, yang pertama, internet. Contohnya seperti menghubungkan komputer satu ke komputer lainnya dengan menggunakan jaringan internet itu meluas. Dan contoh dari intranet, yaitu jaringannya itu privasi. Dan karakteristik, yaitu video, audio, atau text multicast. Dan World Wide Web, yaitu contohnya seperti www.google dan www.whatsapp. Karakteristik sistem terdistribusi dapat dibagi menjadi beberapa karakter, yaitu no global clock, independent failure, consequence of components. Yang pertama, no global clock, terdapat batasan pada ketepatan proses sinkronisasi clock pada sistem terdistribusi. Oleh karena itu, asynchronous message passing. Pada sistem terdistribusi tidak ada suatu proses tunggal yang mengetahui global state system saat ini, disebabkan oleh concurrency dan message passing. Dan independent failure, kemungkinan adanya kegagalan proses tunggal yang tidak diketahui, dan proses tunggal mungkin tidak peduli dengan kegagalan sistem keseluruhan. Dan selanjutnya, concurrency of components. Beberapa pemakai browser mengakses suatu halaman web secara bersamaan. Dan bagaimana jika ada suatu operasi update? Model sistem terdistribusi. Dalam pelaksanaan sistem terdistribusi memiliki berbagai bentuk atau model, yaitu sistem client server. Ada banyak client server mengirim pesan ke satu server, dan point to point, satu klien mengirim pesan ke satu server dengan menggunakan internet. Sistem tercluster, ada banyak klien seperti PC atau HP mengirim pesan ke satu server menggunakan internet. Permasalahan sistem terdistribusi yang dapat dimunculkan antara lain yaitu software. Bagaimana merancang dan mengatur software dalam
distribusi sistem. Yang kedua, ketergantungan pada infrastruktur jaringan. Ketiga, kemudahan akses ke data yang di-share memunculkan masalah keamanan. Yang terakhir, tantangan sistem terdistribusi, yaitu keheterogenan komponen, keterbukaan, keamanan, scalability, penanganan kegagalan, consistency of components, transparansi. Yang pertama, keheterogenan komponen, yaitu contohnya seperti sistem terdistribusi dapat dibangun dari berbagai network, operation system, hardware, dan programming language yang berbeda. Contoh dari keterbukaan yaitu mendukung extensibility. Yang ketiga, keamanan, contohnya seperti shared resources dan transmisi informasi rahasia perlu dilengkapi dengan enkripsi. Yang keempat, scalability, yaitu contohnya penambahan pemakai membutuhkan penambahan resource yang konstan. Yang kelima, penanganan kegagalan atau failure handling. Contohnya seperti komponen lain harus tetap berjalan dengan baik. Yang keenam, consistency of components, seperti multiple user-wide constraints request to shared resources. Yang terakhir, transparansi, yaitu bagi pemakai keberadaan beberapa komponen tampak sebagai satu sistem saja. Cukup dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.